dan rekan saya Kusman, sama program Dr. Hulu juga. Kami berdua akan sedikit berdiskusi mengenai masa depan rancang peraturan perundang-undangan atau disebut legal drafter dengan adanya artificial intelligence. Bagaimana masa depannya? Kita akan mengupas hal itu di diskusi singkat pada hari ini. Gimana, Pak Kusman? Menurut Pak Kusman ini dengan datangnya artificial intelligence di dunia, semua jenis profesi ini menjadi dipertanyakan eksistensinya. Salah satunya adalah peran perancang peraturan perundang-undangan. Urusan ini menjadi problem besar jika nanti AI yang mengambil alih. Menurut Pak Usman, apakah sepantasnya AI ini sudah bisa menggantikan peran perancang atau bagaimana? Nah, menarik sekali nih, Pak Ani. Memang sesungguhnya peran perancang ini sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara. Namun demikian memang saat ini sepertinya tidak nampak atau kurang muncul di permukaan bahasa sederhana profesi perancang perundang-undangan ini. Nah, seharusnya perancang perundang-undangan ini oleh pemerintah, oleh negara, profesi ini harus dikedepankan. Karena yang saya bilang itu menentukan hitam putihnya sebuah negara. Dengan hadirnya AI, artificial intelligence itu, bagi saya sesungguhnya perannya bagus. Namun demikian tidak bisa mengandalkan peran AI itu. Artinya apa? Sumber daya manusia itu lebih unggul dibandingkan AI tadi. Nah, kalau menurut saya itu hanya sebagai yang kita pernah diskusikan juga sebagai alat bantu untuk tadi membuat merancang peraturan yang lebih bagus seperti apa. Betul, saya setuju tadi. Saya sangat inline dengan pendapatnya Pak Usman bahwa peran seorang perancang ini belum menonjol. Padahal kalau kita telah lebih jauh menurut regulasinya, peran perancang itu mulai dari depan sampai ujung, dari perencanaan pembentukan peraturan sampai ke pengundangan. Di dalamnya ada tugas penyusunan, termasuk tugas mereview peraturan yang berlaku. Sehingga kalau kita bisa bilang perancang punya posisi yang sangat menentukan. Nah, kalau Pak Usman menentukan hitam dan putihnya negara, nah, ini luar biasa. Tapi memang perancang ini belum mendapatkan tempat semestinya. Nah, tadi perihal AI ini sebagai alat bantu, ini sejauh mana peran alat bantunya? Apakah masuk dari sisi penyusunan, draftingnya, atau sampai dari proses perencanaan sampai ujungnya tadi? Menurut Pak Kusman, idealnya bagaimana? Nah, kalau AI hanya dijadikan sebagai alat bantu, sesungguhnya kita akan mengoptimalkan peran perancangnya itu sendiri. Sehingga kalau alat bantu kan dia tidak bisa mengawasi, harus diawasi oleh manusianya tadi. Ya, sehingga kalau merancang dari awal, ya mungkin bisa untuk yang soal transparansinya, kemudian itu apakah bisa juga nanti dilihat dari sisi keadilannya, kemudian dari juga sisi kontrolnya ya, yang dari artificial intelligence itu dia. Ini jadi artificial intelligence itu punya paling tidak 3 karakter ya menurut saya. Karakter yang pertama adalah act rationally, think rationally, dan ini yang pertanyaan, act humanly. Kalau urusan rasional AI ini bisa berperan. Tapi kalau sudah menempatkan rasa kemanusiaan, ini kita manusia lah yang paling utama. Jadi kalau urusan keadilan, urusan kepastian, urusan kemanfaatan, jangan diserahkan kepada AI. Betul, manusia harus sebagai yang utama. Padahal substansi dari peraturan undangan itu harus memuat
Misalnya dari aspek biologis, sosiologis dan filosofisnya. Iya. Kalau itu diserahkan sama AI saja, Itu harus ada hati. harus ada hati. Berarti Iya, peran betul. manusia sangat penting. Betul ya. Jadi beberapa orang yang menawarkan 3 skenario kehadiran AI ini, saya ada kecenderungan ke satu kategori, Pak. Jadi kategori yang pertama yang menempatkan AI ini bisa menggantikan perancang. Ya. Kategori kedua, AI sebagai alat bantu. Kategori ketiga, sebagian diperankan oleh AI dan sebagian yang rumit diserahkan ke perancang. Saya condong ke kedua. Kategori kedua. Jadi sebagai alat bantu. Jadi kita juga tidak menafikan AI ini ada, tapi kita tidak boleh menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada artificial intelligence. Sepertinya saya sepakat itu Pak Ali. Soalnya kalau dikaitkan dengan pelajaran kita, mata kuliah filsafat ilmu, ini kan tidak semata-mata bahwa kehadiran teknologi itu ditabuhkan gitu ya, tapi tetap diakomodasi yang itu bisa membantu peran manusia tadi. Kalau ini kan perancang ya, fokus ke perancang undang-undang, legal director tadi, itu lebih tepat memang dijadikan sebagai alat bantu. Sepertinya diskusi kita sudah mulai mengerucut ini. Jadi kita tidak boleh menolak kehadiran teknologi. Kita harus merangkul teknologi, tetapi kita tidak boleh meninggalkan manusianya juga. Kalau kembali kepada tadi, topiknya kan profesi hukum di masa depan, hadirnya seorang legal drafter atau perancang, gimana ini Pak? Ya, saya kira ke depan seorang perancang akan terus eksis, tapi perancang ke depan harus punya kompetensi lebih, karena mereka sudah punya saingan. Saingannya tidak hanya manusia, tapi mesin. Sehingga kompetensi menjadi kunci. Dan tetap akan eksis karena ada hati di sana. Hati seorang perancang harus hidup. Kalau hatinya mati, sudah dia bisa juga digantikan oleh mesin. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya baik. Jadi dari diskusi singkat ini kami berdua sampai kepada kesimpulan eksistensi perancang akan tetap ada. Bisa 5-10 tahun akan tetap eksis, tetapi eksistensi ini tetap dengan melibatkan kemajuan teknologi. AI akan hadir dan memberikan bantuan kita dalam hal memberikan analisis dan menyiapkan draft, tetapi tidak sepenuhnya dikembalikan kepada AI. Peran manusia akan jauh lebih utama. Peran seorang perancang akan tetap di depan. Kira-kira demikian kesimpulan kita. Sepakat Pak. Oke. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.